Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelas Ekonomi Syariah 4F, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Di sini saya akan mereview sebuah artikel atau jurnal di mana review artikel atau jurnal ini merupakan bentuk penugasan untuk penilaian ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah perpajakan. Nah, adapun jurnal yang akan saya review yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama di Manado. Jurnal ini ditulis oleh Aditya Dama, David Paul, dan Hendrik Gamaliel, serta telah dipublikasikan di Indonesia Accounting Journal melalui website media.neliti.com. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. Adapun asesmen data atau sumber data yang diperoleh menggunakan angket atau kuesioner yang dibagikan secara random kepada para wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah benar bahwa dengan memiliki nomor pokok wajib pajak, seorang wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Manado. Nah, setelah melakukan penelitian, diperolehlah sebuah data yang dikelompokkan dengan dua jenis tabel, yaitu tabel yang pertama digolongkan berdasarkan pekerjaan dan tabel yang kedua digolongkan berdasarkan usia. Nah, pada tabel yang pertama koresponden ada beberapa. Yang pertama yaitu pengusaha, di mana pengusaha ini mendapatkan 40% dengan poin tertinggi. Yang selanjutnya yaitu pegawai swasta dengan 30% dan pegawai negeri dengan 16,6%. Yang selanjutnya hasil penelitian yang berdasarkan usia digolongkan menjadi 3 bagian. Itu usia 25 hingga 39 tahun memperoleh 30% presentasi. Yang kedua yaitu usia 40-55 dengan persentase 40%, serta usia di atas 56 tahun mendapatkan 33,3%. Nah, untuk pembahasan dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa hubungan antara kepemilikan NPWP dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak itu ternyata memiliki hubungan. Nomor pokok wajib pajak yang merupakan variabel X mendapatkan koefisien yang positif, di mana koefisien yang positif itu mengindikasikan bahwa kepemilikan NPWP memberikan pengaruh terhadap atau menunjukkan pengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya Dama dan kawan-kawan ini memperoleh beberapa poin kesimpulan. Di antaranya yang pertama yaitu pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak ternyata berpengaruh tidak signifikan, di mana berdasarkan penelitian ini kontribusi variabel independen X dinilai terlalu lemah untuk menjelaskan model variabel dependen Y, di mana X merupakan nomor pokok wajib pajak dan Y merupakan wajib pajak atau orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri. Nah, poin yang kedua yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang penting dalam
dunia perpajakan, di mana wajib pajak dapat memperoleh atau memenuhi kewajibannya, yaitu kewajibannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semua proses yang ada dalam dunia perpajakan itu bisa berjalan dengan baik. Poin yang ketiga dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, di mana yang merupakan variabel Y mendapat kontribusi dari faktor kepemilikan NPWP atau variabel X di kantor pelayanan pratama di kantor pajak pelayanan pada kantor pelayanan pajak Pratama di Manado, di mana presentasinya sebesar 6,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aditya Dama dan kawan-kawan ini. Nah, dengan berdasarkan hal tersebut, diperolehlah kesimpulan bahwa kepemilikan NPWP atau kepemilikan nomor pokok wajib pajak diketahui berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, demikianlah review jurnal yang telah saya jelaskan atau telah saya paparkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dan materi mana yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan dengan jurnal yang telah saya review. Nah, untuk materi yang terkait dengan jurnal yang telah saya review tadi, yaitu materi yang berkaitan dengan nomor pokok wajib pajak, di mana materi ini dibawakan oleh kelompok 2 pada mata kuliah perpajakan di kelas Ekonomi Syariah 4F, di mana dalam materi tersebut dijelaskan tata cara pendaftaran, syarat-syarat, kepatuhan, pencabutan NPWP, dan juga sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajaknya. Nah, keterkaitannya dengan materi perkuliahan yang telah dipelajari selama ini, memang bahwa diketahui dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa seorang wajib pajak akan patuh untuk membayarkan atau melaksanakan kewajibannya, di mana memang bahwa NPWP itu hanya untuk dimiliki dan tidak terlalu signifikan dalam menyadarkan kepatuhan seorang wajib pajak, baik mau itu merupakan orang pribadi atau badan, dalam menjalankan atau mematuhi kewajibannya terhadap dunia perpajakan. Demikianlah review jurnal yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.